ngelihat Atala alhamdulillah nggak kena sendiri nih, kita kayak aduh alhamdulillah berarti daya tahan tubuhnya bagus lah dan sebagainya. Nah tapi suatu momen itu dia malam-malam jadi nanti adek hirup ya, adek apa bukan adek hembus ya, tiup nanti adek bisa tidur lama-lama dengan ini. Nanti adek tiup lagi nanti adek tertidur, tiup lagi bener. Pas udah sini dia tiup terus matanya udah langsung kelingan gitu, langsung tidur. Tapi di situ aku sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kabar. Nggak mesti harus sama. Iya benar-benar. Ya. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, sebelum kita mulai, sebelum ngobrol-ngobrol, silahkan subscribe dulu, oke? Iya. Udah? Betul. Aduh, sebelumnya kita juga ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang kemarin ngucapin, doain supaya Atala lekas sembuh, apa namanya, sehat selalu, segala macam di postingan kita. Kita ngucapin terima kasih, nggak bisa kita ucapin satu persatu ya. Ini support yang sangat luar biasa sekali ya buat Atala. Khususnya buat kita ya sebagai orang tua, pasti karena tiap orang tua itu kalau ngeliatin anaknya sakit pasti istilahnya sedih banget pasti. Nah jadi kita kemarin nggak bisa balas satu-satu, tapi insya Allah akan selalu balas kebaikan-kebaikan dari teman-teman semuanya. Benar. Dan sebenarnya tahun ini tahun yang unik ya. Tahun ini banyak anak-anak kita tuh bergiliran masing-masing punya story-nya masing-masing ya. Iya, punya gitu momen ya. sendiri gitu. Punya momen yang kemarin waktu lulusannya Kela ya kan. Kemudian Gavin masuk pesantren gitu. Kemudian kemarin tuh ada satu minggu tuh yang mereka semua manggung gitu gak? Atala manggung, Kela manggung, Gavin ajan gitu kan. Jadi yang lagi banyak story sih ya di anak-anak kita gitu. Kita ikut happy gitu. Tapi yang kemarin yang terakhir ini emang lumayan story-nya kalau yang terakhir lumayan agak mengejutkan dan menyedihkan. Benar, gitu karena ini ya qadarullah ya, di luar kemampuan kita gitu. Awalnya Atala masih baik-baik aja, sehat-sehat aja, terus pada suatu malam dia bener-bener sakit, harus muntah berulang-ulang kali. Tadinya kita sekeluarga yang enak banget. Awalnya tuh kita ganti-gantian gitu. Pertama tuh Kayla yang tiba-tiba muntah di mobil bahkan ya. Maksudnya kita berjalan habis makan, tiba muntah di mobil gitu. Wah, kenapa nih anak gitu? Demam ya? Demam, terus buang-buang air. Terus habis itu gantian, aku juga sama. Pokoknya kita simptomnya sama. Muntah-muntah, terus buang air, terus pipi juga akhirnya lanjut. Nah kita bersyukur sempat tuh. uzon ya waktu itu ya. Mungkin kita mesti swab kali ini. Iya kita kan karena di era pandemi kan, jadi mikirnya pasti wah ujung-ujungnya pasti ke arah situ. Ya tapi alhamdulillah kalau kita tuh kayak cuma 1-2 hari lah yang bener-bener muntah sama buang-buang airnya, tapi habis itu udah mungkin emang ngelepasin racun-racun yang masuk kali ya. Tapi kita berganti-gantian gitu, abis Kayla, aku, terus pipi. Nah di situ kita bersyukur banget karena ngelihat Atala alhamdulillah nggak kena sendiri nih. Kita kayak aduh alhamdulillah berarti daya tahan tubuhnya bagus lah dan sebagainya. Nah tapi suatu momen itu dia malam-malam kebetulan pipi besoknya mau safar. Jadi Mas Ari kebetulan ada mau safar ke Kendari, itu flight jam 4 subuh. Berangkat jam 2 berarti ya? Jam 2. Terus kita siangnya itu abis pipi ada event, terus aku juga abis nobar tuh, nobar Cinta di Amstel itu kan, nobar ampe malam. Nah pas malam jam 9-an itu kan kita pulang nyampe rumah, Atala tuh masih ngejemput aku di mobil karena kan dia orangnya sweet banget ya. Jadi tiap kali misalnya aku pulang tuh dia nungguin gitu, kayak Mimi apa gitu. Udah terus habis langsung mandi, langsung bersih-bersih karena nyiap-nyiapin juga pipi karena besok harus safar. Terus udah si Atala tuh tiba-tiba bilang, aduh kok aku kayak sakit perut ya, dibilang gitu. Kita pikir masih biasa aja ya? Iya, kita pikir masih apa. Terus aku bilang mau buang air nggak gitu. Enggak gitu. Terus tiba-tiba dia, ini aku mau muntah, dia bilang.
mau muntah dia masih bisa tuh jalan ke toilet terus dia muntah di situ. Ya udah aku pikir mungkin karena apa karena keselak atau apa gitu ya, namanya lagi nyusu. Iya, capean kali. Kita mikir masih aman lah gitu. Terus tiba-tiba dia udah mau tidur, terus bangun muntah lagi. Aku udah kayak film Exorcist aja gitu kan. Iya. Ya, jam segini tiba-tiba nangis, tiba muntah. Kenapa nih anak nih gitu kan? Iya. Itu udah mikir yang apa namanya? Anak makan apa tadi apa gimana kok pas kita lihat gejalanya sama kayak kita kemarin ya. Tapi masalahnya kan jam 12 malam gitu ya. Terus yang kasiannya lagi adalah muntahnya tuh nggak berhenti gitu. Pertama tuh udah yang muntah yang banyak banget, yang udah sampai isi perutnya tuh udah keluar semua. Terus sampai dia udah nggak bisa lagi ngeluarin apapun yang di dalam karena mungkin udah habis. Terus yang kedua dia coba muntah lagi tapi udah nggak ada lagi, cuma udah tinggal kayak cairan-cairan aja. Terus yang ketiga dia bilang kayak aduh aku aus banget, dia bilang gitu. Terus aku kasih minum air putih, muntah lagi. Nah ini juga ya masukan juga buat semua orang tua ataupun siapapun itu yang mungkin dalam keadaan panik karena ngelihat orang terdekatnya ada yang muntah. Ternyata ketika lagi kayak gitu tuh kalau bisa minumnya sedikit aja dan dipuasain, istilahnya kayak 30 menit gitu, jangan ngisi apa-apa karena itu akan membuat dia malah semakin muntah terus. Nah tapi itu yang terjadi kan sama Atala. Kami minum aja biar ganti cairan. Harusnya gitu, tapi dokternya kemarin pas aku konsul pas di rumah sakit dokternya bilang gitu. Jadi intinya memang kemarin itu kita panik sebagai orang tua gitu. Siapa sih yang nggak panik ya ngeliat anak umur segitu, terus semua makanan yang dia makan hari itu udah keluar semua. Mukanya pucet banget ya, mukanya pucet banget, aku sampai nggak tega, pucet banget. Terus kakinya tuh dingin. Kan biasanya kalau misalnya anak-anak umur segitu tuh kalau misalnya semakin dingin kakinya berarti dia potensi demamnya semakin tinggi. Itu dingin banget. Terus aku udah bingung mau ngapain karena bener-bener udah posenya tuh aku udah gendongin supaya takut kalau misalnya dia dalam keadaan tidur terbaring gitu kan, takutnya malah kesedak sendiri gitu kan. Jadi aku sengaja bagian kepalanya tuh aku angkat sedikit. Jadi tidur tuh aku sampai angkat gini ya, bayangin jam 1 pagi ya. Jam 12 jam 1 pagi sampai jam 2-an tuh dia masih kayak gitu terus muntah terus. Jadi aku gendongin supaya dia tuh gak mual gitu. Tapi keluar lagi. Sampai ya akhirnya karena ngelihat Atala sama sekali kasihan ngelihatnya, akhirnya kita putusin ya udahlah aku ke UGD. Nah di situ Pipi juga harus tetap berangkat gitu kan karena harus flight juga. Jadi yang harusnya diantar terpaksa juga waktu itu naik mobil online lah gitu ya. Pesan untuk masih ada taksi gitu. Ya udah Pipi pergi ke situ terus aku langsung ke UGD dan di perjalanan pun juga Atala sempat muntah lagi sekali dan alhamdulillah karena nggak macet ya malam jadi bisalah. Ya udah di situ langsung diinfus, langsung dikasih tindakan dan di sana pas banget dicek suhunya itu 38,7 jadi tinggi banget. Nah lagi-lagi di masa pandemi kayak sekarang kalau misalnya kita sakit itu ditanyain ada demam atau enggak gitu, karena kalau misalnya ada demam otomatis akan dipindahkan ke ruangan yang memang disamain sama orang-orang demam, which is kita nggak tahu apakah di situ juga ada orang yang terdampak COVID dan lain sebagainya. Aku udah kayak aduh ya udahlah lillahi ta'ala deh, bismillah aja gitu karena ya penanganannya apalagi gitu kan, karena kita harus ngikutin prosedur rumah sakit. Udah pindah ke ruangan UGD yang 2 karena itu memang ada panas tinggi. Udah di situ langsung diinfus, langsung dan alhamdulillah karena penanganannya cepet jadi setidaknya Atala bisa dapet cairan langsung. Nah sampai pulang dari Kendari itu balik ke ke rumah sakit ya langsung, jadi nggak pulang ke rumah dari Kendari itu langsung ke rumah sakit ya sampai pulang ya aku ya. Iya. Jadi langsung ke rumah sakit ngelihat kondisinya udah mulai agak stabil sih gitu, tapi belum ketahuan sakit apa, bakterinya bakteri atau virus. Malah ketahuan ini kan cek darah kan di UGD itu cek darah terus ternyata memang ada infeksi tinggi. Infeksi gitu, tapi dari mana nggak tahu. Nggak tahu. Terus urinnya kan tes urin juga, urinnya juga tinggi juga infeksinya. Jadi udah ada deteksi ini ada bakteri nih, jadi otomatis harus masuk antibiotik. Nah saat itu udah kita nunggu di UGD gitu, terus kita bingung antara mau nyoba
rawat jalan aja, maksudnya pulang atau benar-benar dirawat inap gitu. Nah tapi ya memang harus di observasi kan di UGD. Nah di observasi si Atala itu sama sekali nggak bisa makan gitu. Kita udah siapin bubur, udah siapin apapun gitu, nggak mau makan sama sekali. Itulah akhirnya aku mutusin ya udahlah Atala harus dirawat aja. Dan ternyata nggak sampai segitu aja. Ketika proses mau rawat pun juga panjang karena memang harus prosedur selama pandemi, anaknya harus di PCR, termasuk kita yang sebagai penunggu. Kebayangkan anak umur segitu harus PCR, dicolok hidungnya, terus tenggorokannya nangis lagi, hidungnya sampai sakit lagi, drama lagi. Terus ternyata selesai PCR kurang lebih nunggu 2 jaman, udah ketahuan hasilnya, nunggu kamarnya lagi. Ternyata kamar juga full. Aku tanya full apakah masih karena COVID atau enggak, ternyata ya alhamdulillah bukan COVID, cuma emang banyak banget sekarang lagi virus kayak DBD sama tuh muntah sama buang air. Itu 2 penyakit yang lagi viral. Iya, jadi udah semua pada full. Jadi kita harus nunggu lagi sampai dokternya ya udah karena kasihan ngeliat kita dimasukin ke ruang isolasi. Yang ruang isolasi itu tempat masuknya tuh sampai double gitu kan, karena itu dikhususkan sebenarnya ketika waktu yang kemarin COVID itu, jadi memang supaya nggak terdampak virusnya nggak keluar gitu, jadi memang kita masuk ke isolasi untuk sementara. Iya, jadi udah berapa hari di sana panasnya naik turun naik turun gitu ya, jadi memang ada infeksi bakteri ini, arahnya dari mana sumbernya nggak tahu kan gitu kan. Nah terus setelah diskusi ya bagaimana kalau coba di hitan ya? Sebelum itu ini dulu anjuran kan? dari dokter bilang sepertinya ini kalau kita lihat bakterinya cukup tinggi, dan kita lihat juga ternyata bakterinya itu masuk ke bisa terlihat dari area saluran kemih gitu, karena memang kalau umur segitu terkadang apalagi yang belum dihitan, belum disunat dari bayi, terkadang itu yang jadi problem utama gitu ya, karena yang namanya anak kecil terus kadang dia suka nahan pipis, terus pipisnya tuh nggak full keluar gitu karena mungkin bagian lubangnya tuh kecil gitu. Disitulah akan bersarang bakteri. Nah jadi dokternya pun juga menyarankan seperti itu. Tapi kan gejalanya sama kita semua, makanya kita pikir nggak mungkin lah kalau di situ, soalnya kan. Nggak, feeling aku sih 2 sih. Maksudnya deteksinya ada 2. Jadi emang kena infeksi di area lambung, ada bakteri yang mungkin memang dari makanan. Terus yang kedua berpasan banget sama ISK-nya dia. Tapi 3 hari ini kasihan dia, panasnya naik turun gitu kan, mau pulang panas lagi, masih mual, anaknya tuh kayak kita coba hibur pakai mainan-mainan gitu, beli ke Point Square gitu, balik lagi mainan biar hibur gitu. Tapi kasihan juga kayaknya dia bolak-balik masih panas gitu. Qadarullah ada acara waktu itu malam kan, acara malam dan pagi waktu itu kemarin ya, saya berangkat, nggak taunya dapat jadwal idenya malam, masuk ruang ada operasi, terus dikirimin gambar kan, ya Allah. Tapi itu sebenarnya sedih banget sih proses itu juga kan, karena akhirnya si dokternya kan juga bilang bahwa terserah ibu mau hitannya sekarang atau nanti, tapi nanti pun juga nggak bisa ditunggu berbulan-bulan ya Bu, tapi harus dalam waktu bulan-bulan ini juga karena kasihan anaknya, dibilang gitu. Nah karena ini pun akan berulang lagi sakitnya, nanti akan panas atau apa gitu. Itulah kenapa kita mikir ya udahlah sekalian aja, karena kita udah di rumah sakit, kenapa nggak sekalian aja jadi tuntas gitu loh permasalahannya, jadi nggak ditunggu-tunggu. Ya udah akhirnya hari itu kita langsung konsultasi ke dokter bedah juga, langsung dirujuk ke dokter bedah. Ya langsung dikasih tahu penjelasannya bahwa untuk umur segini memang bisa, mungkin sekarang ada banyak cara lah ya untuk jenis hitan ini seperti apa. Tapi berhubung karena Atala ini umurnya masih terlalu kecil banget, umur 5 tahun, masih belum bisa kooperatif lah ya. Umur-umur yang masih kita kasih tahu tuh masih agak susah gitu, untuk kita kasih tahu penjelasan tuh masih agak susah. Jadi mau nggak mau harus prosesnya adalah proses bedah, di mana dia harus bius total. Karena kalau bius lokal takut nanti dia gerak-gerak segala macam malah jadi berbahaya, dan takut juga ada traumatik juga. Jadi akhirnya ya udah kita putusin bius total. Nah itulah momen yang menurut aku sedih banget. Kenapa? Karena pertama saat itu aku sendirian, karena waktu itu Mas Ari juga harus ada acara keluar. Terus yang kedua, pertama kalinya nganter anak
ke ruang operasi, dimana kita tahu lah ya kalau ruang operasi itu kan suasana itu dingin banget. Terus aku juga pernah ngerasain juga di operasi, jadi tahu lah gimana suasana operasi. Tapi kalau diri sendiri pas pergi tuh masih kayak ngerasa ya udah karena aku sendiri yang sakit gitu ya. Tapi kalau nganterin seseorang, apalagi itu anak kita sendiri tuh kayak, aduh itu sih berat banget ya. Dari yang awalnya aku ngasih semangat ke Atala, Ade mau ini weh. Tapi pas nganterin dia sendiri tuh kayak sedih banget. Tapi pas dibius ya? Apalagi akhirnya kan pas mau bius gitu, dokternya bilang, ibu kita ini nggak bius pakai suntikan gitu. Jadi nanti biusnya tuh pakai kayak apa oksigen kayak apa ya, kayak udara gitu ya, kayak pakai masker gitu. Jadi nanti tinggal dihirup aja anaknya. Jadi anaknya nggak akan ngerasa sakit. Ya udah karena Atalanya ketakutan untuk masuk ke ruang operasi sendiri, akhirnya aku disuruh masuk juga kan. Pas disuruh masuk pas bius kan ya pertama masuk terus aku gendongin dia gitu kan, terus aku nganterin ke tempat tidurnya itu, terus ada lampu gede gitu kan, lampu gede yang buat operasi. Terus si Atala bilang, ini apa nih lampunya gitu, ini buat apa, nanti aku silo masih gitu. Iya nggak apa-apa deh, ini kan buat ya bisa ngeliatin. Terus dokternya juga pinter ya untuk iniin anak-anak, mungkin emang udah terbiasa emang kerjaannya juga. Jadi nanti adek hirup ya, adek hembus ya, tiup, nanti adek bisa tidur lama-lama dengan ini. Nanti adek tiup lagi, nanti adek tertidur, tiup lagi. Bener, pas udah sini dia tiup, terus matanya udah langsung kelingan gitu, langsung tidur. Tapi di situ aku sedih banget. Itu anak ketika tidur jadi ngangkang nih karena nggak mau dipakai apa-apa gitu ya, ngangkang gitu. Terus dia ngeliatin terus gitu, Pi lihat tuh burungku jadi gede.